Aslinya ayat ini urutannya bagaimana? Ma fis samawati wal ardi lillah. Kemudian didahulukan kalimat lillah. Dan ini menunjukkan makna al-hasr. Hanya milik Allah semua yang di langit dan di bumi. Terus apa kata Allah? Innallaha huwal ghaniyyul hamid. Sesungguhnya Allah itu al-ghani dan al-hamid. Yang perlu kita garis bawahi adalah al-ghani. Berarti Allah itu maha kaya. Di sini ada orang kaya atau ada di sini ada orang kaya atau ada di sini tidak ada orang kaya atau ada orang kaya tapi tawadhu. Sepi nih. Ini ada jamaahnya nggak sih? Ini ada jamaahnya nggak sih? Ada orang kaya. Lah terus kalau misalnya memang ada manusia yang kaya, terus apa bedanya? Kalau memang hak untuk menyandang kekayaan siapa? Manusia. Jawabannya kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya kekayaan Allah Subhanahu wa taala itu sempurna dan tidak ada batasnya. Kekayaan Allah itu sempurna dan tidak ada batasnya. Berarti kebalikannya apa? Kekayaan makhluk itu tidak sempurna dan ada batasnya. Kekayaan Allah itu tidak bergantung kepada siapapun atau apapun. Kekayaan Allah itu tidak bergantung kepada siapapun atau apapun. Berarti kekayaan makhluk bergantung kepada seseorang atau bergantung kepada sesuatu. Apalagi bedanya kekayaannya. Allah itu tidak membutuhkan siapapun untuk apa? Menambah atau menjaga kekayaannya. Sedangkan makhluk butuh kepada orang lain untuk menambah kekayaannya atau menjaga kekayaannya. Perbedaan yang lain apa? Kekayaan Allah itu tidak berikan semua permintaan makhluknya. Sedangkan kekayaan makhluk pasti berkurang ketika dia memberi kepada orang lain. Berarti kalau kita melihat dari perbandingan tersebut, kekayaannya itu tidak bersifat sempurna. Buktinya apa? Buktinya kekayaannya terbatas. Kekayaan manusia itu terbatas. Kalau tidak percaya, coba orang yang paling kaya sedunia. Kekayaannya ada angkanya atau tidak? Ada. Orang yang paling kaya sedunia, kekayaannya adalah sekian triliun. Berarti ada batasnya atau tidak? Ada. Batasnya apa? Ya angka tersebut. Ya. Kalau kekayaan Allah bagaimana? Tidak ada batasnya. Ya. Gak ada limitnya sama sekali. Terus kekayaan manusia itu relatif. Di rumahnya tingkat. Itu kekayaannya siapa? Makhluk, relatif. Kekayaannya makhluk itu sifatnya sementara. Buktinya sementara apa? Kapanpun bisa hilang. Ketika hidup atau ketika sudah mati? Ketika masih hidup atau setelah mati? Ketika masih hidup pun bisa hilang. Contohnya? Bangkrut. Habis. Kalaupun dia sampai mati, kekayaannya tidak berkurang. Begitu mati, maka kekayaannya pun akan lepas dari tangan dia. Kekayaan manusia sementara. Kekayaan manusia itu bersumber dari luar. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah kaya dari aslinya.
Jadi Allah itu kaya bukan karena dikasih sama siapa-siapa. Emang Allah itu dari sananya sudah kaya. Bahkan maha kaya. Sedangkan makhluk gak seperti itu. Coba cari konglomerat yang ketika lahir sudah kaya. Ada? Ada atau tidak? Tidak ada. Begitu lahir bahkan boro-boro rekening. Baju aja tidak punya. Ada orang kaya lahir sudah pakai dasi, pakai jas gitu? Tidak ada. Jangankan baju, jangankan dasi, lawang selembar benang pun tidak ada. Berarti kekayaan manusia itu bersumber dari luar. Lah, bagaimana supaya kita bisa memiliki kekayaan sejati, yaitu kekayaan hati? Inilah PR kita bersama. Bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki kekayaan sejati, yaitu kekayaan hati? Sebelum kita jelaskan bagaimana caranya, kita akan sampaikan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam kitab beliau As-Sunanul Kubra dan dinilai sahih oleh Imam Ibn Hibban, Imam Al-Zahabi dan Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal ghina ghinal qalb." Kekayaan sejati adalah kekayaan hati. Wal faqru faqrul qalbi. Dan kemiskinan yang hakiki adalah kemiskinan hati. Dua-duanya. Kalau suruh dua dulu. Antum milih mana? Kaya hati, miskin harta, atau kaya harta, miskin hati? Yang mana? Kaya hati. Karena itulah kekayaan yang sejati. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innamal ghani. Jadi kalau ada seseorang yang sudah mencapai level kekayaan hati, dia sudah memiliki kekayaan hati, berarti inilah orang yang kaya secara hakiki. Lah terus kekayaan hati itu maksudnya apa? Orang dikatakan punya hati yang kaya adalah ketika dia benar-benar hanya bergantung kepada Allah. Kita ulang, hanya bergantung kepada Allah. Ketika seseorang hatinya dia gantungkan kepada Allah, keselamatannya dia gantungkan kepada Allah, urusannya dia serahkan kepada Allah. Saat itulah orang ini dikatakan kaya hati. Berarti selama kita masih menggantungkan diri kepada rekening, masih menggantungkan diri kepada luasnya bisnis yang ada di mana-mana, masih menggantungkan diri kepada banyaknya relasi, masih menggantungkan diri kepada donatur A, donatur B, donatur C, berarti dia itu masih miskin hatinya. Masih apa? Miskin hati. Orang yang kaya sejati adalah orang yang hatinya hanya bergantung kepada Allah. Karena dia yakin rizkinya di tangan Allah. Keselamatannya di tangan Allah. Kesuksesannya di tangan Allah. Pertolongan yang dia harapkan datangnya dari Allah. Kesembuhan yang dia impikan itu juga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang sudah sampai level itu, maka saat itulah dia mencapai kekayaan hakiki. Yaitu sebuah kekayaan yang tidak bergantung kepada dunia yang akan habis oleh perubahan kondisi. Kalau orang itu bergantung kepada gaji, ada saatnya gaji itu akan berkurang atau berhenti? Dua-duanya.
ada saatnya gaji itu akan berkurang. Bukan hanya berkurang, bahkan akan berhenti. Ketika terjadi PHK. Ketika bergantungnya hati ini kepada donatur, ada saatnya donatur itu akan mati. Bukan lagi mendoakan supaya cepat mati, bukan. Tapi supaya kita ini tidak bergantung kepada makhluk. Karena yang memiliki langit dan bumi itu adalah Allah. Yang memiliki kekayaan sejati adalah Allah. Yang maha kaya adalah Allah. Yang punya kendali atas alam semesta ini adalah Allah. Bukan yang lainnya. Terus bagaimana caranya, Ustaz? Supaya kita mesti kita lalui, supaya kita menjadi orang yang kaya hatinya. Langkah yang pertama adalah mengenal kesempurnaan Allah dan kekurangan makhluk. Apa yang pertama? Mengenal kesempurnaan Allah dan kekurangan makhluk. Jadi kalau kita pengen hati kita kaya, alias hanya bergantung kepada Allah, maka yang harus kita kenali adalah satu, apa? Kesempurnaan Allah. Yang kedua, kekurangan makhluk. Supaya apa? Kalau kita mengetahui kesempurnaan Allah, maka kita gantungkan nasib kita kepada Allah. Karena Allah maha sempurna. Ketika kita mengetahui kekurangan makhluk, maka kita akan terlepas dari ketergantungan kepada makhluk. Karena kita tahu bahwa makhluk itu banyak sekali kekurangannya. Bagaimana cara kita mengenali kesempurnaan Allah? Caranya adalah dengan mempelajari secara seksama nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita pelajari, terkadang justru malah kita sibuk untuk membantah kelompok A, kelompok B, kelompok C. Bukan untuk menyadarkan kita betapa sempurnanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita belajar asma dan sifat, gambarannya jelimet, gambarannya mumet. Karena harus membantah syubhat A, syubhat B, syubhat C. Dijelaskan syubhatnya, kemudian bantahannya, yang nyantol apanya? Syubhatnya, bukan bantahan. Ustaz, berarti kita nggak boleh belajar bantahan kepada orang-orang yang menyimpang dalam asma dan sifat. Penting. Akan tetapi, itu bukan tujuan nomor satunya. Tujuan nomor satunya kita belajar asma dan sifat adalah supaya kita bisa menyadari betapa kayanya Allah, betapa dermawannya Allah, betapa besar kasih sayang Allah. Itu maha kaya. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini berada di bawah kendali Allah, berada di bawah kekuasaan Allah. Maka saat itu kita tidak tergantung kepada makhluk. Karena sejatinya semua uang, semua emas, semua kendaraan, semua tanah, semua kekayaan yang ada di alam semesta ini adalah milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya apa? Buktinya ketika Allah menghendaki untuk mencabut kekayaan. Berarti yang punya siapa? Allah. Berarti kalau kita membutuhkan kekayaan, ya pengen kekayaan, mintanya kepada siapa? Kepada Allah. Berarti bikin proposalnya kepada siapa? Kepada siapa? Kepada Muhsinin atau kepada Allah? Kepada Al-Muhsin. Siapa Al-Muhsin? Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti nggak boleh bikin proposal kepada para muhsinin. Boleh atau tidak? Hah? Habis ini sekretaris pensiun. Boleh atau tidak? Boleh, tapi bergantungnya kepada Allah. Jadi nggak cuma kita menyusun kalimat sebaik mungkin untuk menggugah hati para muhsinin.
membuat diksi seindah mungkin supaya muhsinin tertarik. Gak cuma di situ. Tapi rangkailah kata-kata kita berdoa sebaik mungkin, sesopan mungkin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak di antara kita sibuk bikin proposal sampai nggak pernah berdoa kepada Al-Ghani, kepada Al-Muhsin, kepada Ar-Rahim, kepada Al-Jawad. Ketergantungannya bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana pelajaran asma dan sifat yang selama ini kita pelajari? Di mana aplikasi dari ilmu kita tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala? Dalam keseharian kita, justru ketika ada apa-apa yang dicari adalah makhluk. Padahal kita punya Ar-Razzaq yang maha pemberi. Kita punya Al-Jawad yang maha dermawan. Makanya ada seorang ulama salaf ya yang mengatakan, man minna sa'alallaha hajatahu qabla an yas'alan nas. Siapakah di antara kita ketika sedang ada hajat mintanya kepada Allah sebelum minta kepada manusia? Angkat tangan. Itu tadi pertanyaan kan? Pertanyaan bukan? Pertanyaan. Apa pertanyaannya? Siapakah di antara kita yang ketika ada hajat, keperluan, mintanya kepada Allah sebelum minta kepada manusia? Pertanyaan bukan? Angkat tangan. Ada dua kemungkinan lagi berarti. Kemungkinan yang pertama memang nggak pernah mintanya kepada Allah duluan, mesti kepada siapa? Manusia. Ketika semuanya nggak bisa diutangi, baru apa? Berdoa kepada Allah. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua, mintanya kepada Allah, tapi takut riya. Ya. Kalau angkat tangan itu takut apa? Riya. Antum yang mana? Yang pertama, yang kedua? Aneh. Ya. Itu aneh. Kenapa? Oke. Manusia itu aslinya pelit atau dermawan? Pelit. Kebalikannya, Allah itu aslinya adalah maha kaya. Dan aslinya juga maha dermawan. Kenapa kita tinggalkan yang maha kaya dan maha dermawan? Ustadz, alhamdulillah Ustadz, tetangga saya gak miskin, gak pelit. Dia itu apa? Dermawan dan kaya pula Ustaz. Masya Allah. Oke. Coba antum tiap hari minta sama dia. Coba tiap hari minta. Kira-kira apa responnya? Hah? Tuman. Tahu tuman? Apa tuman? Hah? Ketagihan. Biasaan. Gak punya malu. Padahal itu adalah orang yang katanya dermawan. Bagaimana orang yang aslinya betul-betul pelit? Baru ngelihat wajah antum saja, ya ngutang ini. Sedermawan-dermawanannya manusia ada atau tidak yang membuat pengumuman di rumahnya. Siapapun yang butuh bantuan datang ke sini, saya akan bantu. Kapanpun saya akan bantu. Ada? Ada? Tidak. Apapun, dimanapun. Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku. Pasti aku akan kabulkan. Kenapa kita tinggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang maha kaya, yang maha dermawan, yang membuka pintunya siang dan malam. Kalau kita minta sama Allah jam 3 malam, bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Jam 1 malam? Bisa. Justru malah itu waktu yang mustajab. Coba kita datang ke tempatnya orang kaya jam 1 malam. Piye? Orang nggak tahu adab.
Padahal mungkin kita ini kepepet mungkin saat itu. Ya. Subhanallah. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita ini kurang mengenal kesempurnaan Allah Subhanahu yang kelihatan dengan mata kita. Tetangga kita mau, berarti langkah yang pertama. Langkah yang kedua, melatih diri untuk melepaskan ketergantungan kepada makhluk. Apa langkah yang kedua? Melatih diri untuk melepaskan ketergantungan kepada. Maka langkah yang kedua ini bersifat apa? Praktis. Jadi teori itu jangan cuma yang kaya, yaitu yang bergantung hanya kepada Allah. Ini perlu latihan. Jadi Allah, ini perlu latihan. Jadi orang itu enggak ujuk-ujuk menjadi orang yang kaya hatinya, enggak. Dia butuh latihan dan butuh tahapan. Butuh proses untuk mencapai tahapan. Butuh proses untuk mencapai level tersebut. Salah satunya adalah apa? Salah satunya adalah berlatih tidak menggantungkan hati, punya hajat apapun, subhan. Berarti kalau butuh duit, apa yang kita lakukan? Berdoa, gitu ya. Di masjid ya. Terus nggak usah apa? Nggak usah kerja, gitu. Kita atau tidak gitu? Tidak gitu. Tawakal itu tidak menafikan usaha. Kerja tetap, tapi ketergantungannya hati bukan kepada pekerjaan, bukan kepada perusahaan, bukan kepada atasan, bukan kepada bos. Ketergantungan hatinya tetap kepada Allah. Kenapa? Karena saatnya gajian pun mungkin saja gaji kita nggak jadi kita terima. Karena apa? Karena bosnya uang yang buat gajian dirampok. Ya, naudzubillahi min. Atau bosnya ini duitnya sudah siap. Tapi ternyata bosnya ini punya halangan. Ya. Halangannya apa? Ya tahu-tahu ada kebutuhan mendesak, akhirnya nggak jadi, ditunda. Atau bosnya ini ujuk-ujuk mati. Ya. Lagi-lagi bukan lagi doain ya, supaya bosnya cepat mati, enggak. Atau misalnya bos ini tiba-tiba berubah pikiran. Ya. Jadi ketika kita bekerja, kita tetap bekerja. Akan tetapi kita gantungkan rezeki itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum bisa bayangkan bagaimana seorang anak kecil di zaman Nabi SAW umur 7 tahun sudah dibiasakan minta kepada siapa? Kepada Allah. Siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan kata Imam At-Tirmidzi hadis ini hasan sahih, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Kalau kamu mintalah kepada Allah. Kalau engkau butuh pertolongan, mintalah pertolongan kepada siapa? Kepada Allah. Anak umur 7 tahun. Berarti kelas berapa? Kelas 1 SD. Siapa yang punya anak kelas 1 SD? Angkat tangan. Yang tinggi. Cuma satu dok? Masya Allah. Coba. Antum itu ketika anak antum minta uang saku kepada antum. Apa jawabannya? Nyoh. Gitu. Apa jawabannya? Hah? Minta nak sama Allah. Gitu? Ya atau tidak? Minta sama Umi. Uangnya disimpan Umi gitu ya.
Sana nak minta sama ibu. Kata ibu, belum dikasih sama bapak. Akhirnya anak jadi apa? Bola pingpong. Kenapa kita nggak biasakan anak kita untuk minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ayo nak, minta dulu sama Allah. Iya, tapi kan nanti Abi ngasih ya, udah minta dulu sama Allah. Begitu dia berdoa sama Allah, ya Allah, aku pengen mobil-mobilan ya Allah. Aku pengen mainan ya Allah. Udah kayak gitu, terus orang tuanya Nina, alhamdulillah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nak, dari Allah lewat Abi. Kok cuma 2.000 Bi? Plongnya segitu leh. Ini jarang membiasakan anak-anak kita untuk minta sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada keperluan kayak tadi, pengen mainan, lihat temannya punya mainan baru, lihat temannya punya sepeda baru, lihat temannya punya barang baru, ya. Kemudian datang kepada abinya, datang kepada uminya. Banyak di antara kita yang nunggu nanti ya awal bulan. Ketika apa? Ketika gajian. Nunggu ya nanti kalau dapat arisan. Nunggu ya kalau nanti motornya terjual. Kenapa kita tidak? Ayo nak minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjadi sosok yang sangat kuat akidahnya, yang sangat kokoh tauhidnya? Karena sejak dini sudah diajari oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk minta hanya kepada siapa? Kepada Allah. Sama ketika anak kita lagi sakit pun juga demikian. Misal lagi panas, Abi panas, Umi pusing, sakit Bi. Minta, perutnya sakit. Ayo nak minta sama Allah. Ayo doa sama Allah. Iya, tapi kan nanti bawa ke dokter ya. Iya, insya Allah Abi dan Umi bawa ke dokter. Tapi yang menyembuhkan bukan dokter. Yang menyembuhkan adalah Allah. Latih anak kita untuk seperti itu. Dan itu tentunya di awal. Kalau misalnya orang tuanya juga nggak terbiasa untuk minta sama Allah, maka akan ditiru sama anak. Oh gitu ya caranya. Akhirnya anaknya pun juga tukang ngutang. Karena dicontohkan seperti itu sama siapa? Sama orang tua. Kenapa kita harus biasakan anak-anak kita untuk bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan bergantung kepada orang tuanya? Karena orang tua itu kapanpun bergantung kepada orang tuanya. Tidak dibiasakan untuk bergantung kepada Sang Khaliq, Ar-Raziq, Al-Mudabbir. Kalau misalnya kita tidak biasakan anak kita bergantung kepada Yang Maha Pencipta, Yang Maha Pemberi rezeki, Yang Maha Pengatur alam semesta. Terus ketika kita mati, anak kita mau bergantung kepada siapa? Selama ini dibiasakan hanya minta kepada makhluk. Bahkan ketika kita mau mati pun kita katakan, nak, nanti kalau ibu udah nggak ada ya nak ya, kamu masih punya bule, kamu masih punya bude, kamu masih punya Pak Le, kamu masih punya Pak D. Apa-apa nanti minta sama mereka ya nak ya. Bahkan ketika seorang ibu mau mati pun, dia masih biasakan anaknya untuk bergantung kepada makhluk. Coba bedakan dengan para nabi. Ma ta'buduna min ba'di. Ma ta'buduna min ba'di. Itu nasihatnya para nabi kepada anak-anak mereka saat para nabi tersebut dalam keadaan sakaratul maut. Ma ta'buduna min ba'di. Kalian mau menyembah siapa nak? Setelah Abi meninggal dunia, kalian mau menyembah siapa? Ketika nanti Abi tidak ada, Umi tidak ada, kalian mau minta sama siapa? Jawabannya adalah minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi SAW ketika ngajari para sahabatnya untuk hanya minta kepada Allah, itu bukan hanya diajarkan kepada Ibnu Abbas saja.
Tapi ini adalah pendidikan yang merata kepada seluruh sahabat. Kalau tadi kan kita sering dengar kisahnya siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Termasuk kepada sahabat yang lain. Contohnya salah satu dari pembantu Nabi SAW yang bernama Thauban. Siapa? Thauban radhiyallahu anhu. Beliau menuturkan bahwa pada suatu hari Nabi SAW pernah bersabda, "Man yadmanu li wahidatan wa adman lahul jannah." Barang siapa di antara kalian yang mau menjamin satu hal kepadaku, berjanji satu hal kepadaku, maka aku akan jamin untuknya surga. Siapa di antara kalian, wahai para sahabatku, yang mau berjanji satu hal dan dia konsisten untuk menjalankan satu hal tersebut, aku jamin untuknya surga. Maka mendengar penawaran dari Nabi SAW pun Thauban langsung berkata, "Ana ya Rasulullah." Aku wahai Rasul. Padahal belum mendengar apa yang akan disampaikan Nabi SAW. Tapi karena saking penginnya masuk surga, maka Thauban pun langsung menjawab, "Ana ya Rasulullah." Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "La tas'alin nasa syai'an." La tas'alin nasa syai'an. Jangan minta apapun kepada manusia. Apa kata beliau? Jangan minta apapun kepada manusia. Hadis riwayat Ahmad dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Siapapun yang sampai matinya tidak minta apapun kepada manusia, dijamin masuk surga. Maka Thauban yang sudah berkomitmen untuk menjalankan wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun dalam kondisi kesehariannya tidak pernah minta tolong kepada manusia. Kita pelajari di dalam kitab Tauhid. Ketika apa? Ketika naik onta, terus apanya yang jatuh? Hah? Gitik? Apa gitik? Pecut. Ya, cemeti. Ketika jatuh, ngambil sendiri repot nggak? Ngambil sendiri repot atau tidak? Repot. Apa repotnya? Nggak cuma turun. Emang naik kambing turun? Naik onta. Onta itu apa? Tinggi.
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ya, tadi sampai kisahnya siapa? Thauban. Jadi ketika beliau naik onta, kemudian cemetinya jatuh, maka beliau tidak nyuruh orang yang lewat untuk ngambil. Ya. Justru beliau mengambil langkah yang lebih repot. Apa langkah repotnya? Sebelum turun, dia nyuruh apanya? Ontanya untuk duduk terlebih dahulu. Ya. Karena onta itu kan tinggi. Sehingga supaya turun perlu disuruh duduk dulu ontanya. Setelah ontanya duduk, kemudian dia turun dari ontanya, ngambil cemeti itu, habis itu naik lagi. Setelah naik lagi, nyuruh ontanya berdiri. Berapa langkah itu? Ya. Ada 4 langkah kira-kira. Berarti perjalanannya akan terhambat. Waktunya akan berkurang. Lebih gampang ngapain? Minta tolong sama orang yang lewat. Tapi itu tidak beliau lakukan. Kenapa? Karena sudah terikat dengan janji. La tas'alin nasa syai'an. Jangan minta apapun kepada manusia. Apapun. Apapun itu berarti sifatnya umum. Berarti gak cuma minta duit. Termasuk minta pertolongan. Ana tanya sama antum. Tadi ketika Thauban misalnya nyuruh orang lewat ngambil. Minta apa itu? Pertolongan. Bukan minta duit. Syai'an itu kalimat yang sifatnya umum. Buktinya ini adalah nakirah. Sebelumnya ada kata la. An-nahiyah. Dan ini menunjukkan sifatnya umum. Jangan minta apapun. Apapun. Coba sekarang perhatikan. Banyak di antara kita. Dalam hal-hal yang remeh sekalipun minta tolong kepada manusia. Ada yang punya onta di sini? Tidak ada. Anak nggak pernah minta tolong onta. Yang serupa dengan itu banyak atau tidak? Antum duduk di sop pertama. Pengen baca Al-Quran. Mushafnya di mana? Di rak sana. Depan, agak jauh sana. Atau di belakang sana. Yang sering dilakukan oleh orang apa? Satu. Apa susahnya? Ambil sendiri. Apa susahnya ambil sendiri? Itu kan remeh Ustaz, bukan hal besar. Remeh atau besar? Remeh. Remeh kan cuma ngambilin aja. Yang ngambilin itu berkurang duitnya atau tidak? Berkurang energinya enggak? Berkurang kegantengannya enggak? Itu kan hal remeh Ustaz. Anak enggak minta duit 1 juta, anak enggak minta duit 1 miliar. Tapi jawabannya justru dari hal yang remeh-remeh itulah kita melatih diri untuk tidak bergantung kepada makhluk. Kalau dalam hal-hal yang remeh saja kita bergantung kepada makhluk, apalagi dalam hal-hal yang besar. Kejadian-kejadian kayak tadi, tolong ambilin mushaf, tolong ambilin apalagi sapu, tolong ambilin. Bahkan ada ada kotoran cicak misalnya. Di asrama, ya tolong ambilin jemuran ya. Antum mau ke atas kan? Sekalian ya jemuran anak ya. Antum mau ke dapur kan? Iya, tolong ya sekalian ambilin nasi.
Emang ente nggak bisa jalan ke dapur? Emang ente nggak bisa jalan ke jemuran ngambil sendiri? Kenapa mesti minta tolong kepada manusia? Kalau itu bisa dilakukan sendiri. Kejadian seperti itu di masjid atau termasuk di rumah? Termasuk di rumah. Iya. Pengen minum. Apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Ambilin Abi minum. Apa nggak bisa? Ambil sendiri. Senang tuh anak-anak berketawa-tawa. Apa lagi selain ngambil minum? Apa? Sama, ambil makanan. Nyuci apa? Nyuci piring. Anak tanya sama bapak-bapak, nyuci piring sendiri bisa nggak? Bisa. Ya biar ada kerjaan istri, Ustaz. Nyirami tanaman, ya, nyuci baju. Senang tuh istri. Mulai besok kopi dewe. Semalam ngaji enggak? Itu istri yang bertauhid atau tidak itu? Itu istri yang kurang nurut sama suaminya. Jadi pahami hak dan apa? Kewajiban. La ifrata wa la tafrid. Ya, bukan ekstrim kanan dan bukan ekstrim kiri. Ya, bukan kemudian artinya setelah ini kemudian istri nggak mau bikinin apa? Kopi, nggak mau nyuciin baju, nggak mau nyuciin piring. Bukan itu maksudnya. Ya. Akan tetapi kita ini latihan untuk tidak merepotkan orang. Selama bisa lakukan sendiri. Tapi di waktu yang sama kita harus mengerti kewajiban kita apa. Kewajiban suami apa, kewajiban istri apa. Dan harus peka. Nggak usah nunggu disuruh. Kalau nggak peka-peka bagaimana, Ustaz? Kalau nggak peka-peka ya diingatkan. Kewajibannya apa. Makanya ketika liburan itu, saya biasanya, ayo nak, tulis nak. Ya, nanti kamu kalau liburan ini, rencanamu itu di rumah mau bantu Abi Umi apa? Kasih ada 5 baris. 1, 2, 3, 4, 5. Selama liburan kamu mau bantu Abi Umi apa? Tanpa disuruh. Berarti apa? Berarti kesadaran. Ya, sengaja tanpa disuruh. Ya, supaya apa? Enggak bolak-balik apa? Nyuruh gitu ya. Enggak bolak-balik. 1, nyuci piring. 2, nyuci baju. 3, nyapu. 4, ngepel. 5, masak. 6, wah enak toh. Yuk kapan lagi? Kapan lagi anak bantu orang tuanya kalau enggak pas liburan? Itu adalah pembiasaan. Itu adalah pembiasaan. Oke, kita ulangi ya. Kaya hati itu apa? Apa kaya hati? Ketika hati hanya bergantung kepada siapa? Kepada Allah. Bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki kekayaan hati? Apa langkah yang pertama? Mengenal kesempurnaan Allah dan kekurangan makhluk. Langkah yang kedua? Melatih diri melepas ketergantungan kepada siapa? Kepada makhluk. Ide dari materi ini kami dapatkan dari sebuah kitab yang menurut kami bagus banget. Ya, menurut kami bagus banget. Tidak tebal tapi bagus banget. Yaitu sebuah kajian transkrip kajian. Ya, transkrip kajian yang disampaikan oleh Syekh Saleh Sindi. Ya, Saleh Ibnu Abdul Aziz Sindi, hafizahullah. Yang judulnya Qawaidu fi Fiqhil Qulub. Apa judulnya? Qawaidu fi Fiqhil Qulub. Kaidah memahami hati.
Ya, kaidah memahami hati. Jadi kalau misalnya kitab ini bisa dikaji, itu bagus sekali. Ya, nggak tebel. Ya, ada 10 kaidah. Satu kaidah paling sekitar 5 halaman, 6 halaman. Ya. Jadi kalau 10 kaidah ya paling cuma berapa? Nggak nyampe 100 halaman. Paling cuma 70-an, 80 halaman. Jadi satu pertemuan, satu kaidah. Itu insya Allah 10 pertemuan akan selesai. Kami kaji, sekarang sudah kaidah ke-9. Berarti besok sudah selesai. Ya. Jadi kaidah buku ini bagus sekali. Ya, banyak hal-hal baru yang kami dapatkan di situ. Bagaimana cara mengolah hati, bagaimana cara merawat hati. Ya, yang selama ini barangkali kita ini belajar tauhid, kadang-kadang fokusnya ini kurang pas. Ya. Padahal salah satu fokus tauhid adalah memperbaiki apa? Hati kita, sehingga kita memiliki ketergantungan hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.